Sobat investor, pada hari ini kalau kita mengecek kalender dividen yang ada, terpantau ada salah satu saham yang akan kumdet hari ini, atau ada dua ya, tetapi kita akan fokus di GGRP. Sebenarnya hari ini juga yang akan kumdet adalah DVLA, tapi kita akan fokus di GGRP karena ada yang menarik ya di saham GGRP ini. Kalau kita melihat dari data yang ada, terpantau di sini GGRP untuk perdagangannya masuk dalam FCA ya, atau full call auction, di mana bisa Anda lihat pergerakan harga sahamnya ini terus mengalami peningkatan. Hari ini sudah 6,56% dia naik di kumdetnya. Nah, ini sebenarnya jarang terjadi ya, tetapi memang ini jadi suatu perhatian khusus yang sebenarnya saya sendiri agak terlambat ya mendapatkan data ini. Kemarin waktu membahas SIDO DVLA ini agak terlewatkan ya, dan kita lihat untuk saham ini unik ya teman-teman. Bisa Anda lihat untuk harganya sekarang 650, tetapi dividen per share yang dibagikan di sini adalah 360. Artinya ini 50% lebih ya. Ini 50% lebih untuk dividen per share yang dibagikan oleh GGRP ini. Di satu sisi memang ini merupakan suatu hal yang menarik, tetapi di sisi lain justru ini patut untuk dianalisa lebih jauh, walaupun memang kesempatannya sudah agak terlambat ya, karena hari ini sudah kumdet. Namun bisa Anda perhatikan di sini untuk dividen per share-nya ini 50%, ini 50% lebih dari harga sekarang ini suatu hal yang sangat-sangat besar ya. Jadi Anda membeli 10 juta hari ini, ya Anda langsung dapat dividennya 5 juta lebih. Wow, ini luar biasa ya, jumbo dividennya. Hanya memang ya resiko juga ada, karena dia sekarang ini lagi diperdagangkan dengan full call auction. Nah, takutnya nanti kalau dia kemudian turun ya, dia koreksi di ARB, dan di saat ARB itu dia tidak bisa keluar ya, tidak bisa keluar, dan dia terus mengalami koreksi yang sangat dalam. Memang kan kalau hitung-hitungan dividennya di 360, berarti kalau dia koreksi ya sesuai dengan dividen yang dia bagikan, dia akan turun di 290. Nah, kita lihat untuk historinya, untuk saham ini pernah ada di bawah dari 290 ya. Tapi ini di tahun 2020, untuk tahun 2023 dia tidak ya, rata-rata ini di atas 400-an. Nah, ini memang jadi pertanyaan, kalau membeli di harga sekarang ini yang memang juga diperdagangkan secara full call auction, tentu tidak mudah juga untuk membeli ya. Bisa jadi susah untuk masuk di saham ini. Dan kendala yang kedua yaitu jangan-jangan setelah dia bagi dividen terus dia ARB dan ARB-nya berjilid-jilid dan tidak bisa keluar. Waduh, ini betul-betul nyangkut ya di saham ini kalau itu terjadi. Tetapi ya semua tentu ada resiko ya, dapat keuntungan yang besar juga memang ya, resiko juga ada. Kalau kita lihat dari histori pembagian dividennya, oke, terpantau di sini untuk GGRP ini baru 2 kali ya membagikan dividen, 2022 kemarin bulan Juni, dan sekarang ini masuk di 31 Oktober untuk kumdetnya. Jadi tidak rutin membagikan dividen. Jadi memang ini kejutan aja sih untuk saham ini membagikan dividen yang lumayan jumbo ya. Ini sangat-sangat jumbo, 50% lebih di harga sekarang ini. Itu suatu hal yang sangat-sangat besar. Kemarin pernah ada juga ya tahun-tahun 2023 kemarin, seperti Cevin yang membagikan, kalau nggak salah itu ada di kisaran 20-an% atau hampir 20% untuk dividennya, tapi setelah itu justru tidak lagi membagikan dividen. Nah, takutnya juga untuk saham ini ya bisa jadi seperti itu. Kalau sampai di ARB berjilid-jilid dan tahun depan dia tidak bagi dividen, waduh, ini suatu hal yang ya menakutkan lah. Nah, kita lihat dari kinerjanya sampai sejauh ini, baru sampai di kuartal 2 GGRP memberikan laporan keuangannya, dan terpantau di sini untuk laporan keuangan kuartal 2 ini meningkat drastis ya untuk Q2-nya. Dari yang Q1 hanya 216 miliar, Q2-nya dia naik sampai 1,7 triliun. Artinya ini naik berapa persen ini? Ya, 800%.
ya, kisaran 800% lebih. Apalagi jika dibanding dengan kuartal 2 2023, ini naiknya hampir ya 1000% lebih. Jadi ada peningkatan yang sangat besar ya. Tapi kalau kita cek dari finansial, nah ini kan kita memang perlu ya untuk mengecek. Sekalipun memang ya untuk saya sendiri sih agak terlambat ya mendapat, agak ketinggalan memperhatikan untuk saham ini. Kalau kita lihat dari pendapatannya, ini menarik ya. Untuk dari segi pendapatannya dibanding dengan Q1 justru dia jauh besar Q1. Di mana Q1 dia 2,5 triliun, sedangkan Q2-nya hanya 699 miliar. Sedangkan ketika masuk di sini ya, beban pajak penghasilan, kalau Q1 justru minus, sedangkan masuk di Q2 justru dia dapat 1,7 triliun. Ya, saya sendiri belum tahu ya ini dari mana ini dia dapat ini 1,7 triliun. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu bisa ditulis di kolom komentar ya. Sehingga ketika dikonversi jadi laba bersih, ya ini Q1-nya 2 triliun lebih pendapatan, konversi jadi laba bersih hanya 254 miliar, sedangkan Q2 pendapatannya hanya 669 miliar, tapi akhirnya jadi laba bersihnya 1,7 triliun. Jadi ini ada pemasukan bukan dari hasil laba usaha ya, bukan dari laba usaha, karena bisa lihat sini untuk laba usahanya malah dia minus. Oke, jadi apakah saham ini menarik? Nah, teman-teman, saya akan masuk ya untuk jadi pembelajaran kita bersama. Setidaknya saya akan coba beli ya 2 lot saja. Saya akan coba beli 2 lot saja untuk jadi pembelajaran kita bersama. Apakah saham ini memang bagus ya, atau kita lihatlah ceritanya ke depan seperti apa setelah dia ex-date akan seperti apa pergerakan harga sahamnya. Lebih baik kalau kita lihat melalui praktek seperti ini ya. Saya akan membeli setidaknya 2 lot ini pun kalau dapat ya, karena kan sistemnya di sini full call auction, jadi bisa dapat bisa tidak, tapi ya kita cobalah. Untuk di harga sekarang ini 650, kita akan coba beli 2 lot ya. Iya, kita beli 2 lot. Oke, buy, confirm. Oke, selesai. Dan nanti kita akan tunggu ya. Sudah sementara ini diproses open, dan kita akan tunggu apakah ini bisa match atau tidak. Ya, kita akan tunggu saja. Jadi ini memang menarik ya, sekalipun sahamnya lagi terkena full call auction, tapi dia membagikan dividen yang cukup besar, 360. Coba kita hitung ya, sobat investor. 360 untuk dividen per share-nya, kita bagi dengan harga sekarang ini ada di 650. Nah, bisa Anda lihat sendiri ya, 55,3%. Wow, luar biasa ya. Jadi kalau Anda membeli dengan harga 10 juta, maka Anda akan mendapatkan dividennya itu 5.538.000 ya. Teman-teman, ini wah, ini menarik ini. Ini kasus yang menarik ya, yang kita bisa pelajari bersama. Dan oke, karena ini saya merekam juga sudah mau masuk di penutupan sesi pertama, saya akan segera upload video ini supaya kita bisa menjadi supaya ini bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Oh ya, ingat ya, ini bukan saran untuk Anda beli, jual, ataupun tahan saham ini. Ini hanya sebagai informasi, jadi pembelajaran bersama untuk kita. Kalaupun mungkin nanti dia match atau tidak, nanti saya akan coba buatkan video baru lah untuk update perkembangannya, apakah pembelian tadi saya itu match atau tidak. Sekali lagi, ini bukan rekomendasi, silakan lakukan analisa jika memang Anda tertarik untuk membeli saham ini. Oke, salam IHSG, investor harus selalu gembira.